Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati Bapak Ibu buat Tuhan. Kita sembah Dia pada pagi hari ini. Kita tinggikan namanya. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Alkitab berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, hanya mereka yang hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, yang layak menyembah Bapa. Mari layakan diri Bapak Ibu. Sembah Dia. Sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami undang hadirat-Mu hadir pada pagi hari ini. Kami undang Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Seperti Bapak yang sayang anak-anaknya. Bapak yang penuh belas kasihan. Bapak yang penuh damai. Bapa
ketika Yesus kembali ke surga, Bapa mengirimkan pribadi penolong, pribadi penghibur. Dia adalah Roh Kudus. Pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa ada di antara Bapak Ibu yang mengalami luka batin pada saat ia kanak-kanak, mengalami kekerasan pada saat kanak-kanak. Roh Kudus hadir di sana, menyaksikan hatimu. Tapi Roh Kudus sudah dapat berbuat banyak. Roh Kudusnya berdoa semuanya segera berlalu. Karena keberadaannya belum diakui. Keberadaannya sebagai ibu, sebagai mama, belum diakui. Dan kini Roh Kudus tampil kembali dengan pengertian-pengertiannya, dengan pribadi-pribadinya. Yang membawa pengertian apa yang didapatnya dari Yesus. Dan Yesus mendapatkannya dari Allah Bapa. Saya mau mengatakan siapapun orangnya, di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, yang mengalami trauma, mengalami kekerasan, pelecehan di waktu kecil. Izinkan Roh Kudus membebat luka hati Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus membebat hati lukamu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke tempat kudusnya, ke ruang maha kudusnya, baiknya kita bebenah diri terlebih dahulu. Bagi mereka yang terluka, yang trauma ketika masih kanak-kanak, Roh Kudus hanya mau mengingatkan, lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah pengampunan. Ampuni dia. Ampuni. Ampuni dia. Ampuni mamamu. Ampuni papamu.
ampuni nenekmu. Dan siapapun mereka yang melukai, ampuni. Memang bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi izinkan Roh Kudus yang membantumu mengobati luka-lukamu. Membawa Bapak Ibu semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini jari-jari tangan kanannya sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sakitmu sudah dipulihkan. Ya, berangsur pulih saat ini. Sakitnya, nyerinya hilang, berangsur hilang. Demikian juga yang pundaknya sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, pundaknya yang sebelah kanan itu sembuh. Surga turunlah. Kasih Bapa menyelimuti Bapak Ibu dan saya. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepada saya sebuah kota yang sepi sekali. Seperti kota mati rasanya. Ini pesannya Bapak Ibu. Kota di mana Bapak Ibu tinggal membutuhkan doa-doa Bapak Ibu. Membutuhkan doa-doa Bapak Ibu. Membutuhkan doamu. Wilayah tempat di mana Bapak Ibu berada membutuhkan doamu. Keluargamu membutuhkan doamu. Berlututlah bagi mereka. Berlututlah bagi kota-kota di mana Bapak Ibu berada. Negara ini
Negara ini butuh doa Bapak Ibu. Pesannya, janganlah kamu menjadi takut. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Yang saat ini merasa sendiri, lonely, katakan bersama-sama dengan saya, surga turunlah, penuhi tempat ini dengan hadirat Bapa, dengan atmosfer surga. Berdoalah bagi mereka yang memberkati kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kita adalah anak-anak Allah. Menarilah. Menarilah di tengah badai. Karena Tuhan ada di sana. Kasih Bapa turunlah. Kasih Bapa turunlah. Memberi kehangatan untuk hati yang dingin. Hati yang dingin itu kembali dihangatkan. Rasa apatis, rasa tawar, izinkan Tuhan Yesus memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan senyumnya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram.
Engkau Tuhan yang menerima kami dengan kasih tulus-Mu. Walau dunia melihat rupa, Tuhan, inilah yang kami rindukan. Keberadaan-Mu Tuhan, keberadaan-Mu yang kami rindukan. Keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari segalanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan inginkan agar kita segera berbalik dan dimenangkan untuk membebaskan tawanan-tawanan. Tuhan inginkan agar kita terus berjuang melawan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu, agar terus dapat hidup menurut jalan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, izinkan Roh Kudus terus bantu kita untuk berjuang melawan suara hati sendiri, agar dapat mendengar dan menuruti suara Roh Kudus. Roh-Nya hadir saat ini untuk memberitahukan hal-hal yang rahasia di dalam hati Allah, yang hanya dapat diperoleh melalui pernyataan Roh Kudus, untuk diberitakan tidak saja kepada manusia, tapi juga kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Pada saat Bapak Ibu memahami semua rahasia Allah yang dipercayakan, seperti Allah mempercayakannya kepada Paulus, bahkan sampai mencapai jabatan tertinggi sekalipun, maka itu belumlah dapat dikatakan telah mengetahui semua rahasia hati Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Bapak, Ibu, dan saya, supaya sebagai pendatang dan perantau, kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kita berjuang melawan jiwa. Maka milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kita sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus,
telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud ilahi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rahasia-rahasia surga, rahasia-rahasia hati Allah yang terpendam, diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya selama kita mau berendam dalam cintanya, selama kita mengetahui pikiran-pikiran Allah yang tidak terbatas itu. Karena rancangan-rancangan Allah yang ada padamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa pada pagi hari ini. Izinkan saya menuntun Bapak Ibu untuk berdoa. Katakan bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Mari masuk, Bapa. Masuk dalam hatiku. Ubahkan aku. Bapa, Bapa, aku ini anak-Mu. Pegang tanganku, Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu, Bapa, agar aku dapat memegang tangan-Mu. Ya. Yes. Rasakan kasih Bapa mengalir, Bapak Ibu. Rasakan kasihnya mengalir. Kasih seorang Bapak. Kasih seorang Bapak yang mungkin Bapak Ibu gak dapatkan dari papanya di bumi ini. Ya, terus mengalir, terus memenuhi. Rasakan kehangatannya. Rasakan kelembutannya. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menyentuh jiwamu, memulihkan batin, menyembuhkan luka hati, mengobati, membalut, membebat. Tuhan, bawa kami, Tuhan. Bawa kami berendam dalam kasih-Mu.
Tenggelamkan kami Tuhan dalam cinta-Mu. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu cara membuka hati. Terus buka, terus buka. Izinkan Roh Kudus masuk, tinggal di dalam hatimu. Allah yang berdiam di tempat yang tidak terhampiri, yang pikirannya jauh seperti langit dan bumi dari pikiran kita. Ia ingin memberitahukan seluruh isi hatinya kepada Bapak, Ibu, dan saya, kepada putra dan putrinya. Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia, tergantung di kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya dari dosa-dosa kita. Ia yang memberitakan rencananya melalui pemberitaan Injil. Ketika seseorang mau membuka hati baginya, ia masuk ke dalam hati orang itu, membawa Roh Kudus yang melahirkan kembali roh mereka yang sudah mati menjadi baru, hidup lagi, mampu mendengar suaranya. Melalui ilham, Roh berbicara ke dalam hati orang percaya dan menerangkan segala sesuatu yang ada di dalam hati Allah. Roh Bapak, Ibu, dan saya sekarang menjadi roh yang hidup, roh yang dapat berkomunikasi dengan Allah, sehingga hal-hal yang tadinya gelap bagi pengertian manusia sekarang menjadi terang, tersingkap, terbuka. Mata Bapak, Ibu mudah sekali melihat kemuliaan Allah, mudah sekali melihat karya-karya Tuhan, karya-karya Roh Kudus. Dia, Yesus Kristus, adalah pelita Allah bagi manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Tidak ada rahasia yang tidak akan disingkapkan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu semua rahasia-rahasiamu. Berserulah. Izinkan Roh Kudus yang menyembuhkan hatimu, Bu. Karena Ia yang akan mendandanimu, menyisir rambutmu, membelai rambutmu dengan kasih, mendandanimu seperti seorang mama yang mendandani putrinya.
berendamlah dalam kasih. Berendamlah dalam kasih. Terus naik, terus naik. Lebih tinggi. Kasih yang lebih tinggi. Agar kami dapat berendam dalam kasih-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu. Yes. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, saya diperlihatkan sebuah memori. Memori Bapak Ibu yang ketika itu berjalan bersama keluarga. Ketika Bapak Ibu masih kecil-kecil, masih kanak-kanak. Melewati sebuah tempat parkiran mobil. Ada papa dan mama di sana. Mungkin itu adalah momen terakhir. Momen kehangatan terakhir. Lepaskan pengampunan. Ampuni papa dan mamamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Berkati mereka. Dimanapun mereka berada saat ini. Atau mungkin mereka yang sudah kembali kepada Bapa. Ampuni mereka. Tuhan ingin agar Bapak, Ibu, dan saya mengenal Dia dengan seutuhnya. Dan dapat menceritakan segala sesuatu tentang Dia. Seperti yang Dia sampaikan secara pribadi kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bukan seperti yang orang pikirkan tentang Dia. Yesus, Ia ingin menjadikan kita seorang juru bicara pribadinya. Markus 4 ayat 21 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkannya di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Sebab
tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Demikianlah hendaknya orang memandang Bapak, Ibu, dan saya sebagai hamba-hamba Kristus yang kepada kita dipercayakan rahasia Allah, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Mari Bapak Ibu, mari sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Roh menyembah roh, dua roh yang semulanya berbeda tingkatan. Tetapi setelah Roh Kudus memperbarui roh Bapak, Ibu, dan saya, sehingga dapat terjadi persekutuan dan komunikasi antar roh. Karena dua level roh yang berbeda tidak mungkin dapat berkomunikasi. Untuk itulah roh Bapak, Ibu, dan saya harus dinaikkan setara dengan rohnya, dilahirkan baru, dan intuisi Bapak, Ibu, dan saya dihidupkan oleh Roh Kudusnya, sehingga Ia memberi lagi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, bukan membuat interpretasi sendiri tentang Dia. Lalu Ia hendak menyatakan dirinya kepada dunia melalui Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena Kamu. Aku selalu mengingat Kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan hendak mentahirkan lidah Bapak, Ibu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jauhkanlah lidah yang kotor dari mulutmu. Jauhkanlah hati yang luka, hati yang kotor dari hatimu, agar hatimu terpelihara sempurna. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Apakah kami sudah siap? Tahirkan lidah kami, Tuhan, sehingga apa yang terucap dari mulut kami hanya untuk kemuliaan Bapa. Hanya untuk kemuliaan Bapa. Urapan, otoritas itu datanglah. Ketika Bapak, Ibu menyatakan orang itu sembuh, maka kesembuhan terjadi. Ketika Bapak, Ibu menyatakan dosa orang itu sudah diampuni, maka dosanya diampuni.
identitas yang membuat Bapak, Ibu, dan saya sadar akan potensi-potensi firman. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram. Engkaulah Tuhan yang menerima kami dengan kasih tulus-Mu. Namun Engkau Tuhan yang menyelidiki hati kami sampai jauh di kedalaman hati ini. Tuhan, inilah yang kami tahu. Engkau yang mengenal hati kami jauh, melebihi semua yang terdekat sekalipun. Hati yang luka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan-pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang hilang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit pada pagi hari ini di telinganya, mungkin telinganya nggak terlalu peka mendengar, tapi pada saat ini dengarlah di dalam nama Tuhan Yesus. Telingamu menjadi tajam pendengarannya, bahkan mampu mendengar suara Tuhan Yesus, suara Roh Kudus, dan sampai mendengar suara Allah Bapa. Sehingga tingkat-tingkat pengertian Bapak Ibu ditambah-tambah. Surga datanglah, surga turunlah. Keberadaanmu Tuhan sudah lebih dari cukup. Maafkan kami Tuhan apabila kami banyak menuntut, kami banyak menekan. Maafkan kami Tuhan. Kini kami sadar keberadaanmu Yesus sudah lebih dari cukup. Tuhan, kami sayang Tuhan. Izinkan kami mendandani hati-Mu Tuhan dengan hati kami, hati yang tulus, hati yang haus, hati yang rindu. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Dan inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Hati yang murni yang Engkau inginkan. Mari Tuhan Yesus. Mari kita jalani hari ini bersama-sama dalam kasih dan pengharapan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Amin.